Inkonstitusional bersyarat menjadi perdebatan yang viral, menjadi banyak dikaji oleh para ahli hukum dan juga dosen dan juga masyarakat yang memang membutuhkan sesuatu kepastian hukum di dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Nah, di dalam putusan MK yang terbaru, yang yaitu di tanggal 25 November kemarin, ya, 25 November 2021 dengan putusan 91/PUU/PUU-18 Romawi /2020 atau yang dikenal dengan putusan 91 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional. Nah, kenapa disebut bersyarat? Kita lihat di amar putusan yang ketiga terlebih dahulu. Kita akan mengulas terlebih dahulu dari apa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi di putusannya. Kemudian saya ada beberapa bahan yang saya ambil, dan ada satu bahan juga yang saya ikuti webinar bersama seorang dosen di Universitas Negeri Semarang. Nah, di amar putusan yang ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai atau tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Amar putusan yang keempat menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Nah, di dalam uji formil kali ini, di dalam pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ada beberapa uji materi dan uji formil yang telah masuk dan telah diputus. Hanya satu yang sebagian memenuhi syarat, yaitu uji formil mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kenapa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang seolah-olah bisa menimbulkan perdebatan? Karena di satu sisi undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku atau salah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sehingga harus dibatalkan. Tetapi di sisi yang lain dinyatakan bahwa undang-undang ini masih tetap berlaku selama 2 tahun. Kita lihat di pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Di dalam memutuskan Mahkamah memiliki pertimbangannya. Di antaranya pertimbangan hukum di 3.20.1 bahwa di situ dikatakan bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan obesitas regulasi dan tumpang tindih antar undang-undang yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode Omnibus Law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Jadi di dalam memutuskan ini, Mahkamah juga melihat kenapa undang-undang ini masih tetap bisa digunakan. Kenapa undang-undang ini ibaratnya masih boleh digunakan selama 2 tahun terlebih dahulu ke depan, sampai pemerintah memberikan perbaikan-perbaikan atas apa yang diuji formilnya, yaitu tidak memenuhi syarat untuk diperbaiki sehingga menjadi sebuah undang-undang baru, sebuah undang-undang Omnibus Law yang boleh digunakan secara resmi di Indonesia. Karena di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi itu memahami bahwa ada sebuah persoalan yang tumpang tindih antara undang-undang, apalagi setelah ini ada kita melakukan otonomi daerah. Jadi ada hal-hal aturan-aturan yang saling
tumpang tindih antara daerah dan pusat, antara daerah satu dengan yang lainnya, atau antara departemen dinas yang satu dengan dinas yang lainnya. Nah, untuk itu pemerintah menerbitkan sebuah aturan baru yang semuanya dirangkum menjadi satu dengan tujuan untuk mengakselerasikan atau memudahkan investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Tujuannya bagus, sasarannya bagus, tetapi yang disoroti oleh Mahkamah Konstitusi ternyata secara hukum adanya ketidakterpenuhnya syarat-syarat tentang cara dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, untuk hal ini makanya dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Nah, apa itu aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang pembentukan undang-undang ini? Hal itu dinyatakan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi semua aturan-aturan, undang-undang, peraturan pemerintah yang terbit yang baru dikeluarkan harus mengacu kepada peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini ternyata ada beberapa poin yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu yang menjadi bahan pertimbangan adalah partisipasi publik atau sosialisasi mengenai soal Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja ini. Sosialisasi publiknya dinyatakan mungkin dinilai kurang. Yang menurut dari Hakim Mahkamah Konstitusi itu ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan apa yang harus menjadi pedoman di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal satu saja, ya, uji formil itu jika ada satu saja dinyatakan tidak sesuai, maka itu seharusnya sudah cacat hukum. Nah, untuk itulah makanya perlu MK memandang perlu untuk mengatasi persoalan yang tumpang tindih itu. Jika Omnibus Law ini dibatalkan secara keseluruhan, maka akan terjadi kekosongan hukum, akan terjadi sesuatu hal yang bisa menjadi rancu. Karena apa? Karena begitu Omnibus Law diterapkan pada tahun 2020 itu sudah ada banyak aturan-aturan di bawahnya. Sudah undang-undang sudah beberapa yang terbit semuanya dengan mengacu kepada Omnibus Law ini. Nah, kalau ini dibatalkan, otomatis semuanya akan batal. Nah, lalu bagaimana? Akan terjadi kembali lagi ke hal-hal yang sebelum dibuat Undang-Undang Omnibus Law dengan maksud agar mempermudah investasi, dengan maksud akan supaya terjadinya iklim investasi yang kondusif. Nah, akhirnya akan jadi kacau lagi. Maka ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat dengan maksud selama 2 tahun harus diperbaiki oleh pemerintah dan DPR sehingga muncul yang baru dengan memperbaiki aturan-aturan yang salah itu sehingga menjadilah suatu undang-undang yang permanen. Nah, di dalam pertimbangan hukum 3.20.2 Mahkamah menyatakan bahwa untuk menentukan Undang-Undang 11 tahun 2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hal ini semuanya tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi Omnibus Law dinyatakan tidak berlaku atau inkonstitusional, tetapi masih berlaku selama 2 tahun, dan hal ini menjadikan sebuah sebuah perdebatan tersendiri di bawah, terutama dengan keputusan Mahkamah Konstitusi amar putusan yang poin yang ke-7 yaitu menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573. Nah, disinilah letak yang menimbulkan sebuah pertanyaan, menimbulkan sebuah perdebatan. Karena setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kemudian dinyatakan berlaku selama 2 tahun, kemudian di amar putusan yang ke-7 dinyatakan lagi tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksanaan baru berkaitan dengan undang-undang ini. Nah, hal ini disoroti oleh Profesor Denny Indrayana, yaitu di dalam sebuah statementnya. Menurut Prof. Denny, dia mengatakan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah menyusun aturan baku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junko Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi model omnibus. Ya, selanjutnya proses legislasi harus mengoreksi kekurangan-kekurangan yang dipersoalkan oleh MK, termasuk urgensi partisipasi publik yang betul-betul nyata. Nah, menurut Prof. Denny yang harus dilakukan pertama kali adalah menyusun aturan baku di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tadi dengan mengakomodasi model Omnibus Law. Jadi dimasukkan di situ sehingga Omnibus Law pada saat terbit ternyata sudah ada di dalam syarat-syarat penerbitan Omnibus Law, sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian menjadikan hal-hal yang jelas sekali pada saat ini menjadi perdebatan publik atau yang sering terjadi di beberapa kota. Kita lihat di beberapa provinsi yang menjadi keributan-keributan saat ini adalah tentang mengenai UMP atau upah minimal, yang dimana harus diajukan pada bulan Desember sebagai syarat untuk menentukan upah minimal di suatu daerah pada tahun depan. Nah, kenapa sekarang timbul pertanyaan baru? Kenapa dinyatakan inkonstitusional bersyarat? Kenapa kok tidak diberhentikan langsung atau kenapa tidak ditutup secara langsung? Menurut seorang dosen dari Universitas Negeri Semarang, yang dimana di dalam makalahnya yang saya pegang ini pada saat beliau mengikuti sebuah webinar, di situ beliau mengatakan, yaitu dosen itu tersebut Dr. Rodiah SPD SHMSI. Beliau adalah dekan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di situ beliau mengatakan, oleh karena telah ternyata terbukti secara hukum adanya ketidakterpenuhannya syarat-syarat tentang tata cara dalam pembentukan Undang-Undang 11 tahun 2020, sementara terdapat tujuan besar seperti tadi yang telah diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya ada sebuah tujuan. Kenapa undang-undang ini terbit? Sesuatu yang baik, sesuatu yang berfungsi, sesuatu yang akan membawa negara ini menjadi sebuah negara yang berkembang dan maju dengan pesat, yaitu yang itu dikatakan terdapat pula tujuan besar yang ingin dicapai dengan berlakunya Undang-Undang 11 2020, tujuan tadi itu, dan telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksana, bahkan sudah banyak diimplementasikan di dalam prakteknya. Jadi pada saat Omnibus Law ini sudah keluar, itu sudah mengeluarkan banyak, seperti tadi saya katakan, ada beberapa aturan-aturan yang mengacu kepada Omnibus Law ini. Sehingga kalau ini ditutup langsung, diberhentikan langsung, maka aturan baru ini bagaimana? Padahal aturan baru ini bagus. Aturan baru ini bisa mendukung iklim investasi seperti tadi dikatakan di dalam pertimbangan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya dikatakan inkonstitusional, diterbitkan inkonstitusional bersyarat karena untuk menghindari ketidakpastian hukum. Yang pertama, beliau katakan. Yang kedua, menghindari dampak yang lebih besar. Yang ketiga, menghindari terjadinya kekosongan hukum. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Denny Indrayana. Agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka pemerintah harus segera memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan yang pertama kali diperbaiki adalah
memasukkan unsur Omnibus Law ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sekarang kembali lagi kepada soal upah minimal. Karena pada saat Omnibus Law itu terbit, muncullah peraturan pemerintah baru, yaitu Peraturan Nomor 36 Tahun 2021, yang dimana mengakibatkan Peraturan Nomor 78, itu peraturan yang sebelumnya tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu berarti sudah disempurnakan menjadi Peraturan Nomor 36 ini. Yang perbedaannya ada pada di dalam penyusunan untuk mendapatkan angka upah minimal, yang tentunya memang agak berbeda antara tahun 2015 ya, Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Saya memegang sebuah perhitungan yang saya dapatkan, yaitu memang ada perbedaan. Jika sama-sama unsurnya awalnya 4,2 juta upah minimalnya, nah pada saat perhitungan yang baru ini ada selisih, memang ada selisih sedikit, dan ini tidak dikehendaki oleh teman-teman kita yang menamakan dirinya adalah kaum buruh. Nah, lantas bagaimana? Apakah setelah dinyatakan inkonstitusional, uji formilnya tidak memenuhi syarat dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dibatalkan, berarti kembali lagi ke yang sebelumnya? Ternyata hal ini tidak bisa. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku selama 2 tahun ke depan. Jadi bukan berarti langsung selesai hangus, tidak. Tetap berlaku untuk 2 tahun ke depan. Setelah 2 tahun, jika memang tidak diperbaiki oleh pemerintah dan DPR, atau tidak bisa dilakukan perbaikan dan dinyatakan memang tidak memenuhi syarat, maka undang-undang itu menjadi inkonstitusional permanen. Timbul permasalahan baru, kemudian di antara 2 peraturan pemerintah, yaitu Nomor 78 dan Nomor 36 tahun 2021, itu yang mana yang akan digunakan sebagai penentu untuk menentukan upah minimal. Nah, karena berkaitan dengan adanya amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku selama 2 tahun. Selama 2 tahun sebelum diperbaiki. Nah, kemudian mengacu dari undang-undang tersebut, maka Menteri Tenaga Kerja menegaskan bahwa aturan upah minimum tetap mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ini berarti mengacu menggunakan dengan perhitungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021. Demikian dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam wawancaranya dengan liputan6.com. Dia mengatakan, mengutip dari apa yang dikatakan oleh Presiden, yaitu dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, seluruh materi dan substansi serta aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang benar, belum ada uji materi yang disetujui atau diterima permohonan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diterima pada saat ini barulah hanya uji formil yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita tidak hanya menyoroti dalam perdebatan mengenai soal pengupahan di upah minimal, ya, tetapi dengan adanya hal seperti ini, putusan yang seperti ini, akibat selanjutnya akan banyak. Akan ada yang lain yang bertentangan, ya. Salah satunya adalah saya baca berita juga di Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan itu, mulailah timbul perdebatan. Kalau ini sudah tidak berlaku, maka berarti perda yang berlaku. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, tumpang tindih seperti ini yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Denny Indrayana, yaitu dia mengatakan langkah cepat membuat undang-undang ini sudah tidak bisa ditunda lagi.
Karena apa? Karena kekosongan dasar untuk tindakan atau kebijakan strategis itu harus segera dicarikan solusinya. Jadi pemerintah dalam hal ini, pemerintah dan DPR harus segera menindaklanjuti putusan MK, kemudian memperbaikinya yang salah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mana yang akan dipakai dan mana yang akan dijalankan untuk kebijakan-kebijakan strategis di tiap-tiap daerah, itu tentunya akan menimbulkan perdebatan-perdebatan yang panjang. Menutup video saya kali ini, yaitu saya bacakan pesan dari dosen tadi ya, dekan tadi. Beliau mengatakan bahwa apapun perdebatan dalam perspektif akademik maupun politik ya, jadi apapun pendapat Anda dalam perdebatan ini, baik itu ada seorang akademisi maupun seorang politik ya, itu semuanya hendaknya adalah ditujukan untuk satu, yaitu untuk Indonesia. Tetap dalam melindungi kesejahteraan, mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa, serta Indonesia turut berperan serta dalam perdamaian dunia. Pesan yang bagus sekali dari Bu dosen ini, yaitu karena dengan adanya keputusan MK tentu akan menimbulkan banyak sekali perdebatan-perdebatan di bawah. Dan pesan-pesan tadi yang sudah saya bacakan, yang sudah saya rangkum juga beritanya mengenai dari Prof. Denny dan juga dari Hakim Mahkamah Konstitusi, juga dari Menteri Tenaga Kerja, perdebatan sudah mulai muncul di bawah, dan baiklah semuanya perdebatan dan perbedaan pendapat itu semuanya ditujukan satu, yaitu untuk negara tercinta kita ini, Republik Indonesia, yang diharapkan bisa menaungi, melindungi, dan mesejahterakan masyarakat dari menaungi, melindungi, dan mesejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekian dan terima kasih dari saya, David Santosa, dari Kota Pekalongan. Salam Om Deudi.